Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Syarifah yang terhormat dan teman-teman semua. Baik, pagi hari ini kita akan membahas mengenai cara merancang instrumen penilaian tes tulis. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai penilaian tes tulis, dan pada materi berikut, saya akan membahas mengenai cara merancang instrumen penilaian tes tulis. Yang pertama yaitu A. Tujuan tes tulis. Tujuan pembuatan instrumen tes ini adalah untuk memperoleh validitas dan yang baik dalam rangka upaya mengembangkan instrumen evaluasi. Tes tertulis terutama digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada ranah kognitif. Tes prestasi belajar atau yang disebut juga dengan tes pencapaian belajar dapat dibuat untuk tujuan apa hasil yang akan disusun itu dipergunakan. Setelah itu, barulah dimulai dengan langkah-langkah utama lainnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan tes diselenggarakan dengan yang pertama A. Untuk keperluan seleksi. Maksud dari untuk keperluan seleksi adalah penilaian ditujukan untuk memisahkan antara peserta didik yang masuk dalam kategori tertentu dan yang tidak. Contoh, peserta didik yang boleh masuk sekolah tertentu atau yang tidak boleh. Dalam hal ini, fungsi penilaian untuk menentukan seseorang dapat masuk atau tidak di sekolah tertentu. Kemudian yang B, untuk menempatkan orang pada kelas-kelas tertentu. Seperti sebelum masuk sekolah, di sekolah negeri biasanya menggunakan tes, maka setiap siswa pasti bisa masuk ke kelas yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dan yang C, untuk mengetahui hasil belajar, yaitu untuk menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai kompetensi. Yang D yaitu untuk keperluan diagnostik dan untuk keperluan uji coba. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada untuk menentukan indikator tes tertulis, di mana penulisan indikator harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Yang perlu diperhatikan dalam menentukan indikator adalah soal indikator, soal sebagai pertanda atau indikasi pencapaian kompetensi. Yang kedua yaitu indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, dan indikator mengacu pada materi pembelajaran sesuai kompetensi. Yang selanjutnya, dalam menyusun indikator, maka ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kata kerja operasional. Maksudnya yaitu pengembangan indikator pencapaian kompetensi dasar seperti perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang kedua yaitu membedakan jenis kelamin. Dan yang ketiga yaitu pendidikan multikultural atau menghargai keberagaman dalam kebersamaan, suku, agama, ras, dan sejenisnya. Kemudian yang keempat yaitu ada kecakapan hidup, di mana yang pertama yaitu kecakapan akademik adalah kemampuan berpikir ilmiah yang pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir yang mengarah pada kegiatan yang bersifat keilmuan. Kemudian yang kedua, kecakapan pribadi. Kecakapan yang diperlukan bagi seseorang untuk mengenal dirinya secara utuh. Kecakapan ini mencakup kecakapan akan kesadaran diri atau memahami diri. Kemudian yang ketiga, ada kecakapan sosial, di mana
kecakapan sosial adalah kecakapan berkomunikasi dengan empati. Dan yang terakhir ada kecakapan vokasional, di mana keterampilan yang dikaitkan dengan berbagai bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Misalnya, di sekolahan, peserta didik menggunakan alat sederhana seperti obeng palu. Namun, kecakapan vokasional ini khusus hanya diperlukan bagi mereka yang akan menekuni pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya, pekerjaan montir, apoteker, tukang, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi disusun dalam bentuk yang memuat komponen-komponen tertentu. Adapun komponen-komponen suatu kisi-kisi ditentukan oleh tujuan penulisan soal tertentu. Ada tes yang komponennya sederhana, hanya terdiri atas 2-3 unsur. Sementara ada pula tes yang komponennya lebih kompleks. Maka, komponen kisi-kisi tes yaitu yang pertama ada jenis sekolah, kelas atau semester. Kemudian yang kedua ada mata pelajaran, yang ketiga ada kurikulum yang diacu, yang keempat ada alokasi waktu, dan juga yang kelima ada jumlah soal, keenam ada bentuk soal, dan ketujuh bahan-bahan pengajaran yang akan diukur, dan juga ada jenis kompetensi yang akan diukur seperti ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian yang terakhir juga ada banyaknya soal yang akan disusun untuk masing-masing bahan pengajaran dan kompetensi atau aspek intelektual yang akan diukur. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.